Pertanyaan yang perlu dianalisakan. Siapakah TNI, BIN, SGI, dan Polri? TNI, BIN, SGI, POLRI diposisikan bukan sebagai penjaga rakyat, tetapi sebagai mesin kekerasan struktural yang berulang kali digunakan untuk membungkam dan menghancurkan rakyat sendiri, terutama di wilayah yang menuntut hak menentukan nasib sendiri seperti Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Timor Leste, dan Maluku. TNI dipakai dalam operasi militer dan DOM yang melibatkan pembantaian, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pembumi hangusan gampong, sering disebut korban sebagai angka utama mesin pembunuh, dengan seragam. Polri, wajah penegak hukum, yang menangani demonstrasi, protes lahan, dan kriminalisasi aktivis, di banyak kasus berubah menjadi pelaksana kekerasan terbuka, penembakan, pemukulan, rekayasa kasus, untuk melindungi negara dan korporasi, bukan rakyat. BIN, otak operasi senyap, stigmatisasi, fitnah, separatis, teroris, infiltrasi, pecah belah komunitas, yang membuka jalan bagi operasi militer dan kepolisian, bekerja di balik tirai untuk memastikan mesin kekerasan selalu punya alasan bergerak. SGI, Satuan Gabungan Intel, TNI yang namanya hadir di hampir semua cerita paling gelap di Aceh dan daerah konflik lain. Di ingatan korban, SGI identik dengan penculikan malam hari, interogasi brutal, dan mayat yang tak pernah kembali. Siapakah TNI, BIN, SGI, dan Polri? Mereka adalah anjing-anjing penguasa dan pengusaha. TNI, BIN, SGI, POLRI bukan sekadar aparat, tetapi alat kekuasaan yang kesetiaannya lebih diarahkan kepada penguasa dan korporasi daripada kepada rakyat yang mereka klaim lindungi. Mereka berfungsi sebagai garda depan kekerasan negara, mengamankan konsesi tambang, sawit, dan proyek infrastruktur dengan intimidasi, penangkapan, dan peluru setiap kali masyarakat adat atau petani menolak. Menjaga stabilitas politik bagi elit, dengan memecah protes, mengkriminalisasi aktivis, dan menempelkan label, separatis, teroris, atau pengacau, pada siapapun yang menuntut keadilan sejarah. Menutup jejak perampasan dan pembantaian melalui operasi intelijen, rekayasa kasus, dan manipulasi narasi di media. Di mata korban, mereka bukan lagi aparat negara netral, tetapi pasukan sewaan struktural yang selalu muncul ketika kepentingan penguasa dan pengusaha terancam, entah di lahan sawit, tapak tambang, proyek jalan strategis, atau di ruang pengadilan. Dalam berbagai periode dan wilayah, terdapat pola pelanggaran serius terhadap warga sipil yang melibatkan aparat keamanan, termasuk dugaan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, dengan tingkat akuntabilitas yang tidak ada. Kesimpulan, TNI, BIN, SGI, dan Polri adalah bagian dari struktur kekuasaan negara. Dalam sejumlah periode dan wilayah, mereka dituduh terlibat dalam praktik kekerasan terhadap warga sipil yang belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam kritik yang lebih tajam, mereka juga dipandang sebagai instrumen yang tidak berdiri netral, melainkan sering berfungsi untuk melindungi kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi, bahkan ketika kepentingan tersebut bertentangan dengan hak dan keselamatan rakyat. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar individu, tetapi sistem, sebuah struktur yang memungkinkan kekerasan, impunitas, dan keberlanjutan kekuasaan tanpa akuntabilitas yang memadai. Karena itu, analisis terhadap mereka tidak dapat berhenti pada definisi resmi, tetapi harus melihat fungsi nyata, pola operasi, serta siapa yang dilindungi, dan siapa yang menjadi korban.